Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini saya akan sedikit share tentang AV fistula atau AVF atau yang biasa juga sering disebut dengan Simino pada pasien-pasien HD. Ini sangat penting sekali bagi tenaga medis, terlebihnya perawat HD dan juga pada pasien-pasien HD itu sendiri. Baik, langsung saja kita bahas. Di sini kita ada 30 second examination atau 30 detik pemeriksaan fisik pada AVF atau Simino. Pemeriksaan fisik ini harus dilakukan sebelum kanulasi oleh perawat HD dan harus selalu dimonitor setiap hari dan rutin, khususnya oleh pasien-pasien HD itu sendiri. Ada 4 step di sini. Yang pertama yaitu look, feel, arm elevation, dan listen menggunakan stetoskop. Oke, kita mulai dari yang pertama. Step yang pertama itu adalah look inspection. Kita lihat apakah ada edema, redness atau kemerahan, swelling atau bengkak, bruising, hematom, rash atau ruam, break in skin, kerusakan kulit, bleeding or other exudate. Ini maksudnya ada darah atau keluaran-keluaran lain selain darah, contohnya seperti nanah. Kemudian aneurism dan pseudoaneurism. Untuk pseudoaneurism ini umumnya biasanya terjadi pada pasien-pasien dengan akses AV graft atau AVG. Oke, kita lanjut ke poin yang kedua, yaitu feel palpitation. Kita raba, kita pegang, kita sentuh. Normalnya fistula atau Simino itu soft, tidak keras, dan compressible atau bisa atau gampang jika ditekan. Di sini ada 3 poin. Yang pertama itu trill, vibrasi atau getarannya yang kita cek. Normal trill itu harusnya terus menerus, continuous vibration. Getarannya itu terus menerus dan not strong pulsation atau tidak hyperpulsatile. Maksudnya di sini yaitu denyutannya itu tidak terlalu kencang. Jadi denyutannya tidak terlalu kencang. Kemudian yang kedua ada feel of pulse. Ini sama, tidak hyperpulsatile atau denyutannya tidak terlalu kencang. Kemudian kita lihat yang kita rasakan perubahan temperaturenya, suhunya. Normalnya itu tidak hangat, melainkan fair temperature yang sedang-sedang saja, dan tenderness yaitu tidak sakit atau nyeri saat dipegang. Untuk flow karakteristiknya akan saya gambarkan di sini. Untuk trill, getaran vibrasi itu normalnya itu akan kuat mendominasi di area sekitar anastomosis dan cenderung akan melemah dan menghilang seiring menjauh dari area anastomosis itu sendiri. Apabila dari yang tadinya kuat di sini kemudian melemah cenderung hilang, kemudian muncul lagi atau menguat lagi, mengeras lagi, patut dicurigai di area sekitar tersebut kemungkinan ada penyempitan atau namanya stenosis. Misalkan di sini kemungkinan ada penyempitan yaitu stenosis. Apabila stenosisnya itu parah, yang bisa mengakibatkan sampai high pitch, ini akan sangat berbahaya, tidak menguntungkan bagi pasien HD karena ini bisa mengakibatkan recirculation apabila jarak antara jarum arteri dan jarum venusnya itu terlalu berdekatan, karena darah dari yang kembali ke tubuh itu akan tertekan kembali ke belakang yang akan mengakibatkan namanya resirkulasi. Ini jarum, ini darah kembali ke tubuh.
darah kembali ke tubuh. Itu akan terbawa kembali, tertekan kembali ke jarum arteri dan akan resirkulasi. Jadi akan muter-muter terus. Ini nanti KTVV-nya akan rendah atau low. Maka jika ini terjadi, maka harus segera dilakukan pemeriksaan lebih lanjut ke dokter bedah vaskular atau nantinya dengan pemeriksaan auskultasi untuk melihat kualitas dari bruit atau desirannya. Ini salah satu permasalahan dalam trill. Ada juga permasalahan dalam trill, yaitu trillnya itu lemah atau weak di area anastomosisnya di sini. Ini juga bisa mengakibatkan permasalahan yaitu inflow problem. Untuk lebih lanjut, untuk mengetahui apakah ini benar-benar ada inflow problem atau tidak, maka harus dilakukan pemeriksaan lebih lanjut menggunakan auskultasi. Kita lihat kualitas bruitnya, apakah high pitch atau low pitch, apakah lemah bruitnya. Untuk bisa mengetahuinya, maka kita harus ke step 4. Oke, ini gambaran umum saja tentang bruit seperti ini. Ini gambaran umum tentang trill seperti ini. Kita kembali lagi ke step selanjutnya, yaitu arm elevation test. Poin yang ketiga. Di sini arm elevation test yaitu dengan cara mengangkat tangan di atas level jantung. Tujuannya untuk melihat apakah darah bisa kembali atau darah bisa terdrain ke jantung dengan lancar atau tidak. Kalau kolaps atau mengempes berarti normal, tidak ada stenosis, tidak ada penyempitan. Kalau tidak kolaps atau sebagian kolaps atau mengempes, kemungkinan ada suspek venous stenosis atau penyempitan atau outflow problem. Untuk arm elevation test akan saya tunjukkan di sini di video. Ini ada pasien dengan aneurism ya. Ketika saya angkat, visualnya itu mengempes, kolaps. Kita bisa lihat karena darah terdrain kembali ke jantung. Tapi ini sedikit pulsatile, mungkin ada permasalahan sedikit di area atas, penyempitan mungkin. Oke, ketika diturunkan, terisi kembali, terrefill kembali dengan darah. Oke. Step yang keempat yaitu auscultation. Auscultation. Menggunakan stetoskop, yang kita dengarkan di sini adalah bruit atau desirannya, buzzing sound. Normal bruit itu adalah continuous, terus menerus dengan tempo yang stabil. Harusnya itu low pitch, pitchnya rendah, tidak high pitch, tidak pitchnya tinggi, dan harus semakin menghilang atau melemah seiring jauh dari area anastomosis. Ini di pemaparan yang tadi tentang trill hampir sama. Ini hanya pemeriksaan lebih lanjut, pemeriksaan fisik lebih lanjut. Oke, kita mulai. Bruit atau desiran normalnya itu kuatnya mendominasinya itu di area anastomosis, di area sini, dan karakteristiknya akan semakin melemah dan cenderung menghilang seiring menjauh dari area anastomosis. Apabila dari sini kuat kemudian melemah, cenderung hilang, kemudian muncul lagi atau menguat lagi, mengeras lagi, mengencang lagi suaranya, patut dicurigai di area sekitaran sini kemungkinan ada penyempitan atau stenosis. Sama halnya dengan tadi yang kita bahas di trill, yaitu di bruit ini akan kita bisa dengar kalau misalkan high pitchnya tinggi, itu akan bisa mengakibatkan permasalahan recirculation. Apabila jarum 1 dan jarum 2-nya itu, jarum arteri dan jarum venous itu terlalu dekat, ini akan sangat berbahaya dan akan mengurangi kualitas cuci darah dari pasien HD. Ini salah satu permasalahan. Kemudian ada juga bruitnya itu lemah. Kita kembali tadi di trill kita bahas di sini kan ada permasalahan weak trill di sini. Apabila di sini ada permasalahan bruit atau desirannya itu lemah, di sini desirannya lemah, atau desirannya itu high pitchnya tinggi, itu kemungkinan menunjukkan ada permasalahan yang namanya JAS atau
juxta anastomosis stenosis. Untuk lebih jelasnya pemeriksaan ini, maka harus segera dirujuk ke dokter vaskular untuk dicek menggunakan Doppler atau fistulogram yang nantinya untuk dilakukan prosedur mungkin bisa balon, fistuloplasti atau angioplasti. Begitu, ini hanya gambaran umum saja tentang Bruy dan Trill. Masih ada detail-detail lagi yang banyak, tapi ini hanya gambaran umum saja tentang Bruy dan Trill ya, gambaran sekilas. Oke, kita kembali. Oke, auskultasi ini dilakukan oleh dokter atau perawat yang berkompeten, karena untuk menentukan karakteristik Bruy atau desiran yang normal atau yang tidak itu membutuhkan pengalaman, karena Bruy itu sangatlah unik. Dan karena itu juga pemeriksaan Bruy yang tepat bisa dijadikan landasan dasar atau early detection untuk merujuk pasien ke dokter bedah vaskular apabila terjadi ketidaknormalan. Sebagai catatan, step auskultasi ini tidak harus dilakukan rutin atau tiap kali sebelum melakukan kanulasi atau penusukan, karena pada dasarnya step auskultasi ini adalah langkah lanjutan apabila pada step 1 dan step 2 terjadi kejanggalan atau ketidaknormalan. Nah, dari sini maka sangatlah penting bagi pasien-pasien HD untuk bisa melakukan pemeriksaan fisik sendiri, karena mereka lah yang orang pertama yang bisa memonitor dan menjaga secara rutin akses simino mereka. Dari step-step ini yang bisa dilakukan oleh pasien-pasien HD yaitu adalah step 1, 2, dan 3. Ini bisa dilakukan dimanapun dan kapanpun. Tentunya apabila pasien-pasien HD menemukan kejanggalan, maka segera konsultasikan dengan dokter atau perawat di instalasi HD masing-masing. Baiklah, mungkin ini saja untuk pemeriksaan fisik EVF atau simino. Sebenarnya masih banyak lagi aspek dari beberapa pemeriksaan fisik yang insya Allah akan kita share di video-video selanjutnya. Mohon maaf apabila pemaparan dan penjelasan saya kurang jelas. Apabila ada pertanyaan atau ingin menambahkan, silahkan post di kolom komentar. Sebelumnya terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.